Jadi nggak boleh menikah Bani Hashim dengan bani-bani yang lain. Maka numpuk tuh di Bani, kalau sekarang namanya Gunung Abi Kubais. Disitulah Rasulullah dengan kaum muslimin ngumpul selama 3 tahun. Di sana ada anak yang menangis karena tidak bisa membeli susu. Di sana ada yang menangis tidak bisa membeli makanan. Berbagai macam kondisi yang dijalani oleh Rasulullah. Maka di saat itu tidak ada lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun melihat Nabi kita, lalu dipanggillah lewat peristiwa ini. Untuk apa? Untuk diberikan penghibur hadiah. Hadiah apa itu? Hadiah syariat yang sekarang ini kita sebut dengan syariat solat 5 kali sehari semalam. Kenapa ini menjadi hadiah besar? Karena Rasulullah lewat pengambilan dan penjemputan syariat ini, Nabi langsung bertemu dengan Allah, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhubung ini juga sudah larut malam, saya juga yakin dan percaya kita semua sudah cukup lelah, apalagi yang punya kesibukan tadi siang. Tapi insya Allah Bapak-bapak sekalian, kita malam hari ini paling tidak mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama, yang jelasnya kemuliaan memakmurkan rumah Allah. Yang kedua, kemuliaan silaturrahim. Dan yang ketiga tentunya kemuliaan memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, malam hari ini meskipun mata zahir kita tidak melihat, tapi kita yakin dan pasti malam hari ini kita juga dinaungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta kepada kita semua, sepanjang kita berada di masjid ini mestinya selalu melantunkan doa, dengan harapan doa kita itu berbarengan doanya para malaikat. Aminnya doa kita itu bersamaan dengan aminnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa iya kagak dikabul ya? Nah, terutama tadi tuh kepala desa kita minta doa. Ya ayo dah kita doain tadi ya. Mudah-mudahan dari majelis ilmu, dari rumah Allah, dari orang-orang soleh kita munajatkan bersama-sama. Insyaallah taala Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita semua sudah sering setiap tahun memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj, terutama malam hari ini. Guru-guru kita sudah banyak menyampaikan bagaimana peristiwa yang spektakuler tersebut, yang oleh orang-orang kafir jahiliyah ketika itu ditentang. Kenapa ditentang? Karena emang nggak masuk akal. Maka kita nggak cerita di situ. Tapi bagi kita hari ini, umatnya Rasulullah, ketika kita membaca dalam Al-Quranul Karim, Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita dengan membaca satu ayat saja udah nggak ada cerita, berarti peristiwa itu pasti terjadi. Kita nggak mau berdebat, Pak Ustadz apakah ruh dengan jasadnya? Udah, namanya subhanalladzi asra bi'abadihi. Allah memperjalankan hambanya. Cuman ketika itu orang-orang yang menentang berita ini menanggapi ucapan Rasulullah yang mulia dengan akal. Lah bagaimana ceritanya? Isya di Masjidil Haram, terus subuh, bahkan dalam sebuah riwayat tempat duduknya Nabi kita tuh masih hangat. Terus dia bilang tuh barusan dari Palestina. Waktu itu Palestina Makkatul Mukarramah masyiratus syahri, 1 bulan perjalanan dengan kecepatan kendaraan yang paling cepat, kuda. Nabi menyampaikan hal itu, orang-orang bilang, waduh, ini benar ini. Karena sebelumnya mereka sudah menduga dan menuduh-nuduh orang gila, tukang sihir, tukang macam-macam. Tapi bagi kita malam hari ini, peristiwa itu ketika Allah letakkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran menjadi hujjah,
menjadi satu bukti bagi kita bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Malam hari ini pun Al-Faqir tidak banyak menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah, ya alhamdulillah tadi juga sudah dibacain tuh ya riwayatnya tadi. Sebenarnya kalau jelas tadi mikrofonnya mah udah jelas. Saya ingin menyampaikan sedikit aja, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran, yaitu peristiwa justru sebelum beliau mendapatkan undangan itu. Kita tahu semua bahwa nanti kan Nabi kita mendapatkan hadiah besar itu, yang nanti menjadi syariat solat yang kita kerjakan sampai ini hari. Tapi ada satu peristiwa yang mesti kita pahami sebelum peristiwa itu terjadi. Apa itu? Yaitu peristiwa-peristiwa yang menjadikan hati Rasulullah sedih, hatinya betul-betul dalam keadaan hancur, tidak ada tempat mengalir dan bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa apa itu? Makanya hari itu dikatakan, tahun itu dikatakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas sebelum peristiwa itu beliau kehilangan istri tercinta Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin, ibunda kita semua. Apa hikmah dari ini? Yang pertama, peristiwa meninggalnya, wafatnya istri beliau, yang pertama pelajaran yang bisa kita petik adalah betapa seorang istri itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, terutama sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebetulan yang hadir bapak-bapak semua ini. Jadi kita jangan sempat ngeremehin istri. Mungkin tanpa kita sadari peran istri ama kita dalam menjalani kehidupan ini selama ini kagak kerasa. Itu karena masih ada di hadapan kita, karena pagi masih bikin kopi, karena masih beli nasi uduk, nggak terasa kita Pak. Coba kalau sudah pergi, Masya Allah, kan ada lagunya tuh, lagu Haji Romeram. Cuma saya nggak bisa lagu Pak RW. Itu yang pertama. Jadi artinya lewat pesan ini Nabi kita Allah Subhanahu wa taala menasihati kaum muslimin semua bahwa wahai kaum muslimin, terutama yang sudah menikah, bahwa istri memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari, kalau kita tidak punya istri, sebenarnya belum sampai kita pada kenikmatan yang puncak. Tidak bisa. Makanya ayatnya kalau kita perhatikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jelas. Jadi fungsi istri bagi suami yang pertama adalah untuk apa? Untuk menenangkan hati kita. Maka kita teringat dah tuh ya, sama Adam, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dulu ketika di surganya Allah, beliau semuanya ada. Ini yang kita ada dapat dan kita ini kan boleh beli di pasar ini ya. Kalau di surga mah nggak pakai beli, tinggal metik, tinggal ngambil. Namanya di surga. Tapi meskipun semua ada di situ, Nabi kita Nabi Adam juga masih bingung, celengak-celenguk, bengang-bengong. Kenapa? Karena sendirian Pak. Begitu Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalatu wassalam, ibunda Siti Hawa baru deh tenang, mantap. Nah kita pun sama hari ini. Cuman kita kadang-kadang memang tidak menyadari karena istri kita masih bersama kita. Maka istri di dalam Islam zawaj, pasangan. Yang namanya pasangan bapak-bapak sekalian, kalau satu tidak ada maka tidak akan bisa berfungsi. Contoh motor, ada ban belakang, ada ban depan. Kan kita nggak bisa pakai motor kalau bannya cuma satu. Kalau ada ban depan, mesti ada ban belakang. Belum ada kita lihat itu naik motor pakai ban satu. Artinya pasangan, istri itu pasangan. Maksudnya bagaimana? Suami sangat membutuhkan istri, istri pun sangat membutuhkan suami. Jadi nggak ada istilah raja dan anak buah dalam suami istri. Suami butuh istri, istri butuh suami. Bahkan, Masya Allah, kalau kita merenung, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan istri tapi suami tidak bisa lakukan. Laki-laki bisa naik motor, istri bisa naik motor. Laki-laki bisa bawa mobil, istri juga bisa bawa mobil.
Laki-laki bisa cari nafkah, cari duit, istri juga bisa cari duit. Malah paling pintar dia kodean. Kita naruh di mana tahu aja dia. Selipin di bawah bantal, tahu juga, ketemu juga dia. Makanya katanya jangan nyari istri yang pintar nyari duit. Kalau nyari istri yang pintar nyari duit, repot. Kita naruh di mana ketahuan. Tapi memang subhanallah, istri ini adalah sangat penting bagi kita. Bahkan kalau mereka tidak ada, kita akan linglung sebagai suami. Nah, itu yang pertama yang ingin disampaikan oleh pesan Isra Mi'raj. Kenapa Rasulullah berduka? Berduka. Belum lagi kita bicara tentang kesempurnaan amal soleh. Di dalam Islam kita mengenal dengan konsep bagaimana setiap amal itu menjadi bertambah lipat pahalanya. Kapan itu? Ketika seseorang memiliki istri, memiliki keluarga. Man tazawwaza faqad istakmalal iman. Siapa yang sudah menikah, maka sempurnalah imannya. Makanya kalau kita yang sudah berkeluarga nih Pak, mohon maaf, jangankan ibadahnya, jangankan sholatnya, jangankan zikirnya, jangankan sholawatnya. Kita yang sudah berkeluarga, mandinya aja menjadi pahala. Benar gak ini? Mandinya aja orang yang beristri menjadi pahala. Lah itu mandi wajib. Wajib hukumnya kan kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Lah kalau bujangan dia mandi mulu, kan orang bingung. Nah ini ngapain mandi mulu? Jadi emang secara kesempurnaan pahala antara yang sudah beristri dengan yang belum itu jauh bedanya. Iya, ini saya ngompor-ngomporin yang lagi jomblo ini. Mudah-mudahan habis dari sini langsung kupinang kau dengan bismillah, begitu aja udah. Iya, walaupun nggak punya duit. Makanya oleh karena itu dalam hal ini subhanallah, apalagi ibunda kita Khadijatul Kubra, semua telah dikorbankan untuk perjalanan dakwah Rasulullah. Uang iya, pikiran iya, tenaga iya. Bahkan dalam satu riwayat, andaikan nanti suatu saat engkau menemukan aku sudah meninggal, namun masih ada satu daerah yang belum sampai dakwah ke sana, lalu kemudian di sana perlu jembatan, maka jadikan badanku ini menjadi jembatan, katanya kepada Rasulullah. Tulang-tulangnya dijadikan jembatan. Begitu besarnya pengorbanan ibunda kita. Jadi wajar ketika beliau meninggal, Rasulullah down, langsung ngedrop, langsung galau. Meskipun Nabi kita, tapi kita juga tahu Nabi kita juga adalah manusia. Ada juga rasa gelisahnya, ada juga rasa cemasnya. Kemudian dilanjutkan, tidak hanya sampai di situ, meninggal lagi paman tercinta. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib itu kita taunya paman beliau. Tapi sesungguhnya peranan Abu Thalib itu adalah sudah menjadi orang tua beliau. Karena memang beliau begitu lahir sudah yatim. Maka tugas seorang ayah kepada Nabi kita itu nyaris digantikan oleh kakeknya. Meninggal kakeknya digantikan oleh pamannya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib adalah paman sekaligus orang tua, paman sekaligus ayah. Kemudian tiba-tiba meninggal, yang selama ini melindungi beliau, subhanallah. Karena Abu Thalib itu posisinya, kalau barat bahasa kita sekarang mah, itu jawaranya Bani Hashim, jawaranya itu. Jadi meskipun orang-orang kafir jahiliyah sebel banget, benci banget sama Nabi kita, segala cara pengen dihabisin, itu mereka nggak bisa langsung. Kudu pamitan dulu, izin dulu sama Abu Thalib. Maka berapa kali datang orang menghampiri Abu Thalib supaya udah deh jangan dilindungi tuh ponakanmu. Tapi Abu Thalib sampai akhir hayatnya pasang badan untuk membela Nabi kita. Itu juga meninggal tahun itu. Peristiwa ini terjadi di tahun ke-7 kenabian. Jadi setelah Nabi diangkat 7 tahun, maka tahun ke-7. Dan yang lebih dahsyat lagi Bapak-bapak sekalian, peristiwa sebelum terjadi Isra Mi'raj adalah Rasulullah dengan para sahabat diboikot sama orang-orang kafir Quraisy. Apa tuh diboikot? Diboikot kalau bahasa sekarang mah itu hanya ditujukan kepada ekonomi. Artinya bahan-bahan pokok waktu itu yang menguasai adalah kafir Quraisy.
Sama kayak kita kalau sekarang. Yang menguasai ekonomi siapa sekarang? Kalau saya masih ingat dulu waktu krisis, itu orang Cina tutup semua, repot kita Pak. Tepung dia semua yang kuasa, gula dia, beras dia. Nah persis peristiwa itu terjadi kepada Rasulullah dengan para sahabat. Bahkan tidak hanya boikot ekonomi, tetapi juga boikot pergaulan interaksi sosial. Jadi nggak boleh menikah Bani Hashim dengan bani-bani yang lain. Maka numpuk tuh di Bani, kalau sekarang namanya Gunung Abi Kubais. Disitulah Rasulullah dengan kaum muslimin ngumpul selama 3 tahun. Di sana ada anak yang menangis karena tidak bisa membeli susu. Di sana ada yang menangis tidak bisa membeli makanan. Berbagai macam kondisi yang dijalani oleh Rasulullah. Maka di saat itu tidak ada lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun melihat Nabi kita, lalu dipanggillah lewat peristiwa ini. Untuk apa? Untuk diberikan penghibur hadiah. Hadiah apa itu? Hadiah syariat yang sekarang ini kita sebut dengan syariat solat 5 kali sehari semalam. Kenapa ini menjadi hadiah besar? Karena Rasulullah lewat pengambilan dan penjemputan syariat ini, Nabi langsung bertemu dengan Allah, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin umat Rasulullah hari ini kalau pengen bertemu dan berbicara dengan Allah, enggak usah aneh-aneh, enggak usah ke Gunung Kidul, enggak usah kemana-mana, cukup masuk ke dalam rumah Allah, ke masjid, kita sholat khusyuk. Maka ketika khusyuk kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan begitu gitu. Coba kita dalami maknanya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Setelah itu apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Terus kita komunikasi. Cuman emang kalau kita nggak tadabbur, bisa-bisa kita sholatnya hampa. Bahkan sedikit lagi, ini udah lewat 8 tuh. Sebelum sholat kita masuk ke masjid, ada satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah yang mungkin hari ini juga perlu kita ingatkan. Apa itu? Begitu kita sholat berjamaah, makmum berdiri di belakang, apa kata imam? Sawu sufufakum. Lurus dan bariskan shaf. Apa maknanya ini? Dengan syariat solat ternyata bukan hanya ada hubungan vertikal, hubungan hamba dengan Allah, tapi juga horizontal antara manusia dengan manusia. Maka di sini lewat syariat solat itu Allah ingin menyampaikan kepada kita jamaah Masjid At-Taqwa, wahai hamba-hambaku yang beriman, salah satu hal yang perlu kalian dapatkan adalah mesti bersatu. Bagaimana filosofi solat ini kita harus lurus, rapat, maka spirit ini juga harus terbawa keluar masjid. Jangan di masjid lurus dan rapat, di luar malah bercerai-berai, bahkan tidak sedikit yang bermusuhan. Na'udzubillah wal yauzubillah min zalik. Orang kalau sudah masuk ke masjid, Pak RT copot sendal, Pak RW copot sendal, bahkan presiden yang masuk copot sendal, sama semua posisinya kalau sudah sampai di sini. Terus kalau sudah sampai di sini, nggak ada lagi dibedakan, mau orang Sunda, mau orang Betawi, mau orang Jawa, mau orang Batak, sarua kene. Kalau sudah masuk ke rumah Allah, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba itu, begitu orang masuk ke sini, apa ada orang, saya mah orang sini, orang Sunda, saya ngadapnya ke sono aja. Enggak begitu. Saya orang Madura, ngadapnya ke sono aja. Enggak begitu. Semuanya menghadap kiblat, persatuan. Maka persatuan, pesan persatuan dalam solat ini mesti kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kalau kita pengen cari orang kaya secara pribadi, enggak usah jauh-jauh Pak. Pejam mata nih, yang di sini aja nih. Tinggal begini nih, ketemu orang kaya mah secara pribadi. Kalau kita nyari pejabat secara individu hari ini juga nggak usah jauh-jauh, pengusaha nggak usah jauh-jauh. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, yang tidak ada hari ini di tengah-tengah umat Islam adalah masyarakat komunitas, masyarakat kolektif yang itu mencontohkan
dan menggambarkan persatuan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa kita sadari, kekuatan kita ternyata adalah di mana saat kita semua bersatu, maka disitulah kita kuat. Karena pilar-pilar sudah kita tegakkan, pilar salat berdiri, pilar ukhuwah berdiri, maka kita menjadi sebuah kekuatan besar dan tidak akan ada mampu yang bisa merobohkannya. Tapi sayang, serbu kali sayang, mungkin inilah menjadi renungan kita, karena hari ini kita masih terjebak pada sekat-sekat tadi ya. Padahal tadi ketika kita masuk setiap waktu sholat, kita diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua bersatu tanpa memandang bulu, tanpa memandang status sosial. Karena di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu hikmah yang bisa kita petik di malam hari yang berbahagia ini. Pengen rasanya berpanjang kalam, tapi karena kondisi dan keadaan, melihat juga bapak-bapak semua sudah kelelahan, ada juga yang ya sudah husuk begitu ya. Mudah-mudahan karena husuk masuk dan memahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.